Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Istiqomah NIM 3619051, dan rekan saya Muhammad Diki Royani NIM 3619053. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait pemikiran filsafat Ibnu Rushdi. Sebelumnya, yang terhormat dosen pengampu mata kuliah filsafat Islam, Ibu Dr. Tri Astutik Haryati MAG, dan tak lupa teman-teman semuanya kelas B yang kami banggakan. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu terkait riwayat hidup Ibnu Rushdi. Ibnu Rushdi mempunyai nama lengkap yaitu Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rushdi. Beliau lahir di Cordova, Andalusia pada tahun 510 Hijriah atau 1126 Masehi. Ayah Ibnu Rushdi bernama Ahmad Ibnu Muhammad yang lahir pada tahun 487 dan meninggal pada tahun 563 Hijriah. Ayah Ibnu Rushdi adalah seorang ahli hukum Islam atau faqih dan pernah menjadi hakim di Cordova. Sedangkan kakek Ibnu Rushdi bernama Muhammad bin Ahmad yang wafat pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi. Ayah Ibnu Rushdi merupakan ahli fikih mazhab Maliki dan pernah menjadi hakim agung di Spanyol. Sama seperti kakek dan ayahnya, Ibnu Rushdi sendiri juga pernah menjadi hakim agung di Spanyol. Pendidikan yang ditempuh Ibnu Rushdi dimulai dari belajar Al-Quran bersama ayahnya sendiri. Kemudian beliau mulai belajar dasar-dasar ilmu keislaman seperti usul fikih, hadis, fikih, bahasa Arab, sastra, dan ilmu kalam. Ibnu Rushdi awalnya mendapatkan posisi yang baik dari Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur yang mana pada masa kekuasaan 1148 sampai 1194 Masehi, sehingga Ibnu Rushdi menjadi raja semua pikiran pada masa itu. Ibnu Rushdi sendiri meninggal pada tanggal 10 Desember 1198 Masehi atau bertepatan pada tanggal 9 Safar 595 Hijriah di Marrakesh pada usia 72 tahun. Marrakesh adalah kota ketiga terbesar di Maroko setelah metropolitan modern Casablanca dan ibu kota Rabat. Masuk ke pembahasan metode pembuktian kebenaran. Teori pengetahuan dalam perspektif Burhani dipresentasikan oleh Ibnu Rushdi. Di dalam istilah logika, Burhani merupakan kegiatan intelektual guna membuktikan kebenaran suatu proposisi melalui pendekatan deduksi dengan menyambungkan proposisi yang satu yang sudah terbukti secara aksiomatik, sehingga dapat disimpulkan bahwa epistemologi Burhani merupakan epistemologi yang memiliki pandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan yaitu akal. Menurut epistemologi ini, akal memiliki kemampuan untuk menjumpai berbagai pengetahuan. Bahkan dalam bidang agama pun akal mampu untuk mengetahuinya. Misalnya, masalah terkait buruk dan baik. Dalam metode demonstratif atau Burhani adalah bentuk inferensi rasional, yakni pengalihan premis-premis yang membentuk konklusi yang bernilai. Metode demonstratif atau Burhani ini berasal dari Aristoteles. Metode Burhani yang dimaksud Aristoteles yaitu silogisme ilmiah yang merupakan silogisme yang apabila seseorang mempunyainya, maka orang tersebut akan mempunyai pengetahuan. Dalam silogisme harus terpenuhi 3 hal, yakni pertama, silogisme harus mempunyai 2 premis. Dengan premis kedua merupakan bagian dan tidak mungkin keluar dari cakupan premis pertama, serta konklusinya tidak mungkin melebihi cakupan yang ada di premis pertama tersebut. Yang kedua, silogisme terbentuk dari 2 premis yang mengandung 3 term, yaitu term mayor yang ada pada premis mayor, term tengah yang ada pada kedua premis, dan term minor yang ada pada premis minor. Yang ketiga, silogisme pasti mengandung term tengah yang ada pada kedua premis yang berfungsi menjadi sebab yang melegitimasi predikat dapat bersandar pada subjeknya dalam konklusi.
Silogisme bisa menjadi ilmu burhani bila berupa silogisme atau analogi ilmiah yang mana harus memenuhi 3 syarat, yaitu pertama, hubungan yang konsisten antara akibat dan sebab, antara konklusi dan term tengah. Kedua, mengetahui term tengah yang menjadi sebab atau ilah adanya konklusi. Ketiga, konklusi harus bersifat pasti sehingga sesuatu yang lain tidak tercakup dalam konklusi tersebut. Menurut Aristoteles, untuk memenuhi syarat ketiga ini, premis-premis yang dijelaskan dalam silogisme tersebut harus berupa aksioma-aksioma yang kebenarannya tidak bisa dibantah dan tidak membutuhkan pembuktian lagi. Masuk ke pembahasan terkait metafisika. Dalam permasalahan ketuhanan, Ibnu Rushdi memiliki pendapat bahwa Allah merupakan penggerak pertama atau muharik al-awal. Sifat positif yang dapat diberikan kepada Allah yaitu makul dan akal. Wujud Allah yakni esanya, wujud dan keesaan tidak berbeda dari zatnya. Ibnu Rushdi dalam bukunya yang berjudul Al-Kashf an Manahij al-Adillah menemukan jalan menuju Tuhan, yakni metode-metode yang terdapat di dalam Al-Quran untuk mencapai kepercayaan akan eksistensi atau keberadaan Tuhan dan pengetahuan tentang sifat-sifatnya. Ada beberapa mazhab pemikiran Islam yang sudah berupaya memahami eksistensi Tuhan, seperti Asy'ariyah, Hasyawiyah, Mu'tazilah, Sufi, dan Batiniyah. Setelah penyampaian kelemahan-kelemahan bukti golongan tersebut, Ibnu Rushdi menjelaskan dalil-dalil yang meyakinkan, yaitu satu, dalil inayah al-ilahiyah atau pemeliharaan Tuhan yang disampaikan bahwa alam ini semuanya sangat sesuai dengan kehidupan manusia. Kesesuaian ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan, tetapi menunjukkan adanya pencipta yang sangat bijaksana. Semua kejadian yang ada di alam semesta sangat sesuai dengan fitrah manusia. Adapun ayat yang mendukung dalil ini yaitu Quran Surat An-Naba ayat 6-7. Kemudian yang kedua yaitu dalil ikhtira atau dalil ciptaan, yang mana termasuk dalam dalil ini yaitu wujud segala macam tumbuhan, hewan, bumi, dan langit. Segala yang wujud di alam ini adalah diciptakan dan segala yang diciptakan harus ada yang menciptakan. Ayat yang mendukung dalil ini yaitu Quran Surat Al-Hajj ayat 73. Yang ketiga yaitu dalil harkah atau gerak. Alam semesta ini bergerak dengan suatu gerakan yang abadi. Gerakan ini menunjukkan terdapat penggerak pertama yang tidak bergerak dan bukan benda, yakni Tuhan. Selanjutnya, kritik Ibnu Rushd terhadap Al-Ghazali. Qadimnya alam. Berdasarkan pendapat Al-Ghazali, para kaum teolog berkeyakinan bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan dari tidak ada. Sedangkan pendapat kaum filosof Islam, ia menyatakan bahwa alam ini qadim, yang maksudnya alam dibuat dari materi yang sudah ada. Dari materi yang sudah ada itu diciptakan Allah berupa alam. Para kaum filosof juga menegaskan bahwa qadimnya alam itu bukan berarti bahwa alam ini jadi secara sendirinya atau tidak dibuat oleh Tuhan. Yang kedua, kritik Ibnu Rushd terhadap Al-Ghazali yaitu Tuhan tidak mengetahui yang juz'iyat, perkara kecil. Menurut Al-Ghazali, para filosof muslim memiliki pendapat bahwa Allah tidak mengetahui perincian yang ada di alam. Ibnu Rushd menyatakan bahwa Al-Ghazali telah melakukan kesalahpahaman karena tidak ada kaum filosof muslim yang menyampaikan seperti hal itu. Maksud dari para filosof muslim adalah tidak sama antara pengetahuan Allah terhadap perincian yang ada di alam dan pengetahuan manusia terhadap perincian yang ada di alam. Pengetahuan Allah itu bersifat qadim sejak azali, sedangkan pengetahuan manusia itu bersifat baharu. Yang ketiga yaitu kebangkitan jasmani di akhirat. Dalam hal ini Al-Ghazali berpandangan bahwa yang dibangkitkan itu adalah jasmani. Tidak kekonsistenan Al-Ghazali dalam bersikap apa yang dikatakan saling bertentangan, sebagaimana pada buku Tahafut Al-Falasifa karya Al-Ghazali, di mana dalam buku ini mengatakan bahwa ia tidak ada seorang muslim yang berpendapat bahwa kebangkitan jasmani tidak ada. Namun ditemukan dalam bukunya yang lain mengenai tasawuf, ia mengatakan bahwa pendapat kaum sufi yang ada nanti hanya kebangkitan rohani. Selanjutnya yaitu Averroisme di barat. Pada abad pertengahan muncullah gerakan kefilsafatan yang dibentuk kaum muda benua Eropa, yang di dalam gerakan tersebut mempelajari hasil pemikiran Ibnu Rushd, sehingga dengan hal tersebut gerakan ini dinamakan gerakan Averroisme.
Di barat, Averroisme ini merupakan ajaran dalam berfilsafat di abad yang pertengahan yang diambil dari pemikiran dan karya Ibnu Rushd pada abad ke-12. Pada abad ke-13 dapat ditemukan karya-karya dari Ibnu Rushd yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Latin di perguruan-perguruan tinggi di Eropa. Pengembangan dan pembawaan filsafat Ibnu Rushd oleh kaum skolastik Kristen yaitu oleh Sigurd de Brabant dan Piotheus de Dacia yang melakukan pengujian terhadap doktrin-doktrin Kristen dengan penalaran dan analisis keilmuan. Pengembangan Averroisme di Eropa ini karena pengaruh dari Ibnu Rushd yang memiliki tujuan untuk kembali pada pemikiran-pemikiran rasional Ibnu Rushd. Dalam gerakan Averroisme di barat ini merupakan suatu gerakan yang di dalamnya merupakan tafsir dari pemikiran Aristoteles yang disampaikan Ibnu Rushd melalui karya-karyanya. Di dalam Averroisme telah berkembang selama 4 abad, yaitu pada tahun 1250 sampai 1650. Ciri atau karakter yang ada dalam pemikiran Ibnu Rushd yaitu rasionalisme, karena pemikiran ini dapat menggerakkan kaum muda Eropa untuk keluar dari doktrin teologis mereka untuk berpikir rasional atau terbuka. Secara bertahap, gerakan pemikiran Averroisme, filsafat dengan pemikiran Ibnu Rushd dapat berkembang, yang mana perkembangan ini masuk dalam pembelajaran di Universitas Paris pada tahun 1255 oleh tokoh bernama Sigurd de Brabant dan murid-muridnya yakni Piotheus de Dacia, Bernard van Nijvel dan Antonius van Parma, di mana mereka melakukan pengkajian, menelaah serta meneliti karya-karya Ibnu Rushd terutama pada pemikiran rasionalisme. Sekian dari pemaparan kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.